Sahabat RTV, seorang petani bernama Muhu menjadi pelaku tunggal penganiayaan yang dialami dua tetangganya. Luka parah dan trauma mendalam pun dialami kedua korban. Bahkan salah satu korban harus kehilangan tangan kanan. Tim kami pun menemui pelaku di kantor polisi untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Berikut penelusuran kontributor Andi Ramayana di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sepasang suami istri, Lala Bahtiar dan istri, menjadi korban penganiayaan keji yang dilakukan tetangganya sendiri di Desa Bende, Kecamatan Wundu Lako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Rabu pagi 5 Januari lalu. Akibatnya, kedua korban mengalami luka parah akibat sabetan parang yang dibawa pelaku bernama Muhu. Tersangka Muhu langsung ditangkap polisi di lokasi kejadian tidak lama usai menganiaya kedua korban. Untuk mengetahui penyebab utama di balik aksi penganiayaan sadis itu, tim kami pun melakukan perjalanan menuju lokasi kejadian di Kabupaten Kolaka. Setelah memakan waktu 5 jam perjalanan dengan jarak tempuh 173 km dari kota Kendari, kami tiba di Polres Kolaka, tempat di mana pelaku Muhu ditahan. Muhu menjadi pelaku tunggal atas penganiayaan yang dilakukan terhadap dua tetangganya. Saat penganiayaan, Muhu menggunakan parang yang sebelumnya telah ia siapkan dari rumah. Di hadapan polisi, ia menjelaskan bagaimana kronologis peristiwa berdarah tersebut. Ini yang kita parangi suami istri tuh. Suami istri yang perempuannya 1 kali kita parangi. Yang suaminya berapa kali kita parangi? 2 kali. 2 kali. Yang istrinya berapa apanya udah kena? Sangat kurang Dia posisinya waktu kita parangi mau belakang atau depan? Dari depan atau dari belakang? belakang dulu. Dari belakang. Oh, berarti kena punggung belakangnya begitu. Mungkin di Nah, terus yang suaminya kelarin kabarin jatuh. Jatuh. Terus kita parangi tangannya. Atas tangan kita pergi pertanyakan. Penganiayaan yang dilakukan Muhu mengakibatkan kedua tetangganya terluka parah. Muhu pun harus membayar mahal dengan hukuman yang akan menjerat dirinya. Ia harus menerima kenyataan pahit, menjalani hukuman di dalam penjara untuk waktu yang lama. Jadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap tersangka saat ini dijerat pasal 354 ayat 1 KUH Pidana, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Akibat penganiayaan pelaku, Lala Bahtiar dan sang istri, Suri, harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Bagaimana tidak, keduanya mengalami luka parah terkena sabetan parang yang diayunkan Muhu. Suri luka parah di bagian punggung, sementara Lala Bahtiar terluka di dagu dan kehilangan pergelangan tangan kanannya yang putus. Lala Bahtiar dan Suri langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Benyamin Guluh yang berjarak tidak jauh dari rumah korban. Setelah menjalani perawatan selama 5 hari di rumah sakit, Lala Bahtiar dan Suri akhirnya diperbolehkan pulang dengan tetap melakukan rawat jalan untuk proses penyembuhan. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV. Aksi sadis tersangka Muhu menganiaya suami istri Lala Bahtiar dan Suri dipicu masalah pemindahan batas tanah yang menutupi akses jalan menuju lahan miliknya. Tim Turn Back Crime mengajak Anda untuk menelusuri arena lahan yang menjadi sumber sengketa sekaligus lokasi penganiayaan untuk mengetahui fakta di balik peristiwa berdarah ini. Kepanikan warga Desa Bende, Kecamatan Wundu Lako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, terekam video amatir warga beberapa saat setelah penganiayaan Lala Bahtiar dan Suri. Pelaku yang merupakan tetangga korban tega menganiaya tetangganya sendiri hingga membuat tangan Bahtiar putus. Tim liputan pun mendatangi rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara, berjarak 25 km dari Kabupaten Kolaka.
Sesampainya di lokasi, kami pun diterima dengan baik oleh anak korban bernama Lena. Kami juga sempat melihat kondisi Bahtiar yang masih diperban di bagian tangan, dada, dan wajahnya. Begitu pula dengan Suri yang menunjukkan luka di bagian punggungnya. Kepada tim liputan, anak korban, Lena, mengungkapkan perselisihan antara korban dan pelaku dipicu masalah perbatasan lahan. Tidak, tanah yang dipermasalahkan itu miliknya orang tua saya. Begitu. Cuman cuman dia keberatan karena posisi sekarang yang baru ini kan ada tetangga yang membangun, jadi tetangga itu minta 1 meter atas nama Bapak Ari yang meminta 1 meter untuk penambahannya di penambahan luas tanahnya. Dan orang tua kasihkan ke Bapak Ari, ya mungkin di situ pemicu keberatannya karena merasa katanya jalan untuk keluar asetnya untuk pabrik batangnya itu sudah dihalangi. Tapi sebenarnya ceritanya tidak begitu. Itu masih yang posisi sekarang tanah itu yang masih kami siapkan masih bisa masuk mobil. Ya. Korban Suri juga menceritakan kronologi kejadian. Saat itu pelaku datang dengan emosi sambil membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menuduh korban menjual tanah 2 kali sehingga menutup akses ke lahan pelaku. Saya begitu, kau katanya begitu, menjual 2 kali katanya bilang begitu. Oh, mana yang saya jual 2 kali? Oh, kita cari dulu dalam kebenarannya. Kan masih ada pemerintah, baru ada begitu. Nah, saya ikutin, itu udah simpan parangnya memang di luar. Oh, dia sudah bawa memang, Bu? Memang parang. Oh, iya. Berarti perencanaan memang itu. Ya, kita bawa parang, baru nggak ada sama sekali. Seperti mimpi saya itu, bilang mau ada apa? Ya karena kebenaran pun yang saya pertahankan. Iya, kan masalahnya bilang dia mengaku bilang masuk katanya, ini fondasi masuk 2 di tanahnya. Saya bilang, oh itu salah itu. Masih ada yang batas, tapi ditunjukkan bilang ini batasnya. Kami pun mendatangi tempat kejadian perkara. Di tempat itu, Suri memperagakan saat tersangka menganiayanya secara sadis. Batas tanah ini diklaim oleh pelaku bahwa korban telah memindahkan patok tanah yang ada di belakang rumah korban dan pelaku ini ya. Saat itu korban terjatuh di sini, sedangkan pelaku berada di sini dan istri korban berada di sebelah sini. Setelah pelaku memarahi istri korban, pelaku mengejar korban sang suami, maksudnya ke sini, ke daerah sana ya. Dan pada saat ini pula Polres Kolaka telah menetapkan pelaku penganiayaan ditetapkan menjadi tersangka dan maksimal hukuman 8 tahun penjara. Dari Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Sunback Crime, RTV. Menurut kriminolog, konflik batas tanah yang berujung penganiayaan hingga pembunuhan kerap terjadi di sejumlah daerah, terutama kawasan pedesaan. Sesaat lagi di Sunback Crime.